Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Salma, yang merupakan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bandung, program studi Psikologi Fakultas Sosial dan Humaniora angkatan 2023. Di sini saya akan membahas tentang kasus penyimpangan sosial, contohnya seperti pelecehan seksual. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu penyimpangan sosial? Menurut Tuti Budi Rahayu dalam buku Sosiologi Perilaku Menyimpang tahun 2013, penyimpangan sosial didefinisikan sebagai perilaku warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat, tata aturan, atau norma yang berlaku. Sedangkan menurut Nawoko dan Suryanto dalam buku Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan tahun 2010, penyimpangan sosial adalah perilaku menantang pendapat mayoritas masyarakat yang berada di luar kebiasaan, aturan, nilai, dan norma sosial yang berlaku. Penyimpangan sosial dibagi menjadi 3 macam. Ada penyimpangan individu, penyimpangan kelompok, dan penyimpangan campuran. Yang pertama ada penyimpangan individual. Penyimpangan individual merupakan sebuah perilaku menyimpang yang biasanya hanya dilakukan oleh satu orang atau individu yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan. Kemudian ada penyimpangan kelompok. Penyimpangan kelompok merupakan sebuah perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan secara sekelompok, yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan, dan biasanya didasari perasaan dan juga dorongan secara kolektif. Selanjutnya ada penyimpangan campuran. Merupakan sebuah perilaku menyimpang yang biasanya dilakukan oleh seseorang atau individu yang merupakan bagian dari suatu kelompok yang tidak dapat mematuhi nilai maupun norma yang berlaku pada suatu lingkungan. Berikut adalah jenis-jenis penyimpangan sosial. Yang pertama ada prostitusi. Ini merupakan penyimpangan seksual secara sosial, yakni merupakan suatu usaha untuk memperjualbelikan kegiatan terlarang di luar pernikahan dengan imbalan materi. Yang kedua ada kenakalan remaja. Jenis penyimpangan remaja ini merupakan salah satu perilaku atau tindakan yang tidak disukai masyarakat. Yang ketiga ada alkoholisme, yang dianggap menyimpang secara sosial, lantaran dilakukan secara terang-terangan bahkan mengganggu kehidupan masyarakat. Misalnya, mabuk di muka umum atau sengaja mengkonsumsi minuman keras saat berkendara. Yang ketiga ada homoseksual, merupakan perilaku menyimpang seksual sebab individu tersebut tertarik secara personal, emosional, dan seksual ke sesama jenis. Kemudian yang kelima ada kriminalitas. Kriminalitas adalah suatu tindakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat dan dilakukan oleh individu atau kelompok. Kriminalitas ini juga termasuk salah satu jenis penyimpangan sosial. Kemudian yang terakhir ada pelecehan seksual, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma. Nah, di sini aku mau membahas tentang penyimpangan sosial dengan contoh pelecehan seksual. Menurut newrepublika.co.id, terdapat 14 siswi korban pelecehan seksual yang terjadi di Bogor, tepatnya di SDN Pengadilan 2 Bogor. Pria berinisial BBS merupakan guru menjadi tersangka pada kasus tersebut. Kepala Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Bogor, Sujatmiko Baliato, mengatakan 12 siswi lain telah masuk sekolah dan sudah kembali mengikuti pelajaran, sedangkan 2 orang lainnya memiliki trauma. Pelaku ini melakukan perbuatan asusila tersebut dengan modus bahwa dia ini melakukan koreksi terhadap aktivitas si anak. Kemudian menurut rbg.id, tindakan pelecehan ini terbuka dari temuan orang tua di kolom chat sesama murid. Kejadian ini sudah diredam sejak tahun 2022. Ternyata di kalangan anak-anak sudah tersebar, tapi orang tua siswi tidak tahu sama sekali. Akhirnya setelah ditemukan satu korban, merembet satu persatu dan terungkap semuanya. Menurut dw.com, sekitar 90% pelaku kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak ialah orang yang mereka kenal. Trauma pada anak bisa berlangsung lebih lama dan semakin intens ketika mereka melihat pelaku tersebut. Firesta Farizal, psikolog anak yang juga direktur klinik psikologi dan pusat terapi anak Mentari Anakku, mengatakan bahwa jika korban pelecehan dan pencabulan masih dalam usia anak, kekhawatiran dan ketakutan untuk menceritakan kekerasan seksual yang mereka alami lebih besar. Alasannya bermacam-macam, termasuk ancaman dari pelaku, akibat dipaksa diam oleh pelaku,
korban anak di bawah umur pun cenderung mengalami kekerasan seksual berkali-kali. Dampak selanjutnya ialah proses pemulihan luka psikologis yang korban sedang jalani bisa mengalami kemunduran. Ia mencontohkan bahwa kualitas tidur korban yang sebelumnya telah membaik karena mendapatkan pendampingan psikologis bisa menjadi lebih buruk. Angka pelecehan terhadap anak di bawah umur oleh orang yang mereka kenal memang bukan main-main besarnya. Menurut psikolog Gisela Tani Pratiwi, sekitar 90% pelaku kekerasan seksual terhadap anak ialah orang-orang yang mereka kenali dan bahkan memiliki hubungan yang dekat dengan mereka, termasuk guru dan pemuka agama. Lalu, gimana sih cara kita untuk mencegah pelecehan seksual pada anak tersebut? Yang pertama, terlibat pada kehidupan anak dari seluruh aspek. Orang tua wajib untuk terlibat lebih jauh pada kehidupan anak dan benar-benar hadir pada setiap momen-momen kehidupannya. Yang kedua, dorong anak untuk mau berbicara. Tak mudah bagi anak, terutama pada usia remaja, untuk berani berbicara pada orang tuanya, jika mereka tidak dibiasakan sedari kecil. Kemudian yang ketiga, bermain rahasia belum tentu hal yang baik. Mencegah pelecehan seksual bisa dilakukan dengan cara ibu memberitahu anaknya kalau ada orang yang mendekatinya dan mengatakan harus merahasiakan pertemuan tersebut, maka itu bukanlah hal yang baik. Kemudian yang keempat, beritahu anak bahwa tidak ada yang boleh memotret bagian tubuhnya. Jadi itu adalah pembahasan terkait dengan penyimpangan sosial dengan contoh pelecehan seksual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.